bisa kasih reaction buat biasa kita panggilnya Kak Datu. Beliau adalah juga Ibu Gembala dari GKKD Kuningan. Pasti sudah pernah tahu kalau kita Natalan itu ada Bang Ganda Mangiri juga. Bang Ganda adalah suami dari beliau. Jadi Kak Datu akan share kepada kita nanti seperti yang tadi sudah disampaikan sama Joanna dan Hari. Nanti saudara juga bisa bertanya jawab. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan, aplaus yang meriah buat Kak Datu. Silahkan Kak Datu bisa memberikan share kepada kita semua. Shalom, selamat malam. Shalom Kak Datu. Shalom Kak. Shalom Kak Datu. Kayaknya gue yang grogi nih kok. Shalom Kak. Tumben gitu gue yang nge-zoom, gue yang ngomong. Biasanya ketemu langsung sama orangnya. Oke, nama saya Datu Irawati Tambing. Saya dokter anak. Usia saya 17 tahun. Salah. Saya punya 3. Saya punya 3 putra dan putri. Itu tadi kalau notis yang tadi aku Shalom Lori. Saya praktek di Mitra Keluarga Bintaro, nggak jauh dari Jars of Clay. Tapi saya nggak praktek tiap hari di sana ya. Hari Senin, Rabu, dan Sabtu saja. Karena saya pegang neonatal ICU. Jadi kalau saya terlalu penuh praktek polinya, saya takut saya nggak bisa menanggulangi bayi-bayi yang harus saya urus dengan baik. Oke. Tema kita malam ini, anak sehat dan kuat di masa new normal. Nggak usahlah saya jelaskan apa itu masa new normal ya. Kita semua udah tahu apa itu masa new normal. Yang kita mau bicarakan sedikit tentang kesehatan anak di masa new normal. Ilmu kedokteran itu tidak jauh-jauh dari firman Tuhan. Tidak lepas jauh-jauh dari firman Tuhan, bahkan berkaitan erat. Terus terang, saya jadi dokter, bukan tadinya nggak suka ya jadi dokter, karena saya tahu sekolahnya lama. Cuman Tuhan kayaknya emang mau saya jadi dokter. Akhirnya saya sekolah dokter anak, sekolah dokter umum, lalu lulus jadi dokter anak, lalu saya jadi dokter anak ICU, neonatal ICU, artinya dokter anak yang menangani bayi yang baru lahir yang bermasalah yang harus masuk ke dalam ICU. Lalu karena firman Tuhan tidak lepas daripada ilmu kedokteran, malam ini saya akan mulai dengan kok gak mau sih? Kok nggak mau jalan screen gue ya? Kata firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang hidup dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Malam ini kita karena bicara tentang anak yang sehat dan kuat, kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan menciptakan sistem imun di dalam tubuh kita itu di semua lapisan. Kita lihat ada, saya nggak ganti-ganti lagi, saya ambil saja, ada membran mukosa. Membran mukosa itu ada di hidung, di telinga, pokoknya yang jalur-jalur yang ada lapisan tipis yang tidak ada kulit tebalnya seperti kulit muka kita, itu adalah membran mukosa namanya. Lalu ada tonsil, kita tahu tonsil di dalam mulut kita ya, itu juga salah satu sistem imun. Lalu ada saluran limpa yang ada di seluruh tubuh kita.
Ini gambarnya sih cuman kayak di sini, lalu ada di bawah sini, tetapi sesungguhnya saluran limfa di tubuh kita itu berjalan bersamaan dengan pembuluh darah. Jadi di mana ada pembuluh darah, di situ sebenarnya ada saluran limfa. Lalu ada timus yang hanya kelihatan kalau kita di ronsen, di foto dada, lalu kulit. Nah, nunjuknya sini cuman kulit segini, tapi padahal kulit kan semua bagian ya. Lalu ada tulang, kita tahu bahwa di tulang dibentuk semua sel darah merah, semua pembentukan terjadi di tulang. Lalu ada lien dan ini juga lymph nodes. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi imun seorang anak atau kita juga orang dewasa ya. Ada genetik, ada gender, ada usia, ada hormon, kalau kita gemuk apa tidak, apakah kita mengkonsumsi alkohol, terus paparan terhadap patogen, kuman, penyakit, vaksin, dan stres. Itu semua mempengaruhi sistem imun kita. Nah, kali ini saya akan bicara hanya tentang 4 hal yang tadi saya bundarin merah, yaitu pertama tentang paparan terhadap patogen. Patogen ini apa sih? Patogen ini adalah kuman. Kuman apa? Ada yang bakteri yang bisa diobatin dengan antibiotik, ada virus yang diobatin dengan antivirus, ada jamur yang diobatin dengan anti jamur, seperti itu. Pokoknya segala hal yang mengganggu normalnya kehidupan kita atau normalnya tubuh kita itu disebut patogen. Siapa yang paling rentan terinfeksi? Dalam hal ini kita lihat ya, ini yang bawah ini grafiknya usia 1 tahun, 10 tahun, terus sampai 70 tahun, 80 tahun. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata anak-anak usia 1 tahun lah yang paling rentan terinfeksi. Dalam hal ini kita bicara tentang COVID-19, walaupun dia di sini ada tulisannya ini pandemic influenza. Ini mungkin grafik ini dibuat ini dulu pada saat pandemic influenza 100 tahun lalu ya. Jadi di sini pentingnya kita melihat bahwa anak-anak usia 1 tahun sampai 1 tahun ya, 1 dan 2 tahun lah, atau tepatnya 1000 hari pertama adalah anak-anak yang paling gampang sakit. Lalu dia akan melandai sampai usia 10 tahun, naik sedikit lah, ini karena ya setelah sekolah kan, namanya kena kuman sering-sering, lalu dia turun, lalu meningkat kembali di usia 70-80 tahun. Karena itu kita sering dengar kan di masa COVID ini bahwa hati-hati yang punya kakek nenek di rumah, jangan kasih kuman, jangan pulang tidak pakai mandi, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini adalah data yang dipaparkan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia pada saat ulang tahun Ikatan Dokter Anak Indonesia pada 14 Juni lalu, dikatakan bahwa ternyata kematian pada usia 1 tahun ke bawah, ini nih, 34%. Dan kematian pada usia balita, 31%. Dan kematian pada usia anak sekolah, SD, SMP, SMA itu menduduki 35%. Cukup tinggi ya. Ini kematian akibat kasus COVID. Data berdasarkan 8 Juni, anak-anak yang orang yang meninggal ini segini banyaknya ya. Dan cara mencegahnya untuk tidak terpapar oleh kuman patogen itu kita sudah sering dengar. Cuci tangan yang betul, pakai masker, social distancing. Kalau tidak perlu banget, tinggal di rumah. Saya kira yang ini saya nggak perlu ulang lagi. Saya suka dengan screen ini ya, bagaimana melindungi sesama dari tetesan kecil.
dikatakan kalau kita nggak pakai masker ini kan muncrat ke sini nih 1 meter, bisa sampai 1 meter. Kalau pakai masker tapi maskernya nggak bener gitu, hidungnya nggak ketutup, cuman mulutnya doang, itu ya napasnya itu bisa sekian yang kena itu hasil dari yang keluar dari hidung itu sekian. Nah, memang lebih sedikit daripada yang ini. Lalu kalau pakai face shield doang ya tetap ada juga yang jatuh. Kalau pakai masker, ya lebih bagus, ya. Dan maskernya menutupi hidung dan mulut. Hal yang kedua yang akan kita bicarakan adalah bagaimana nutrisi dan diet selama masa pandemi ini. Saya nggak akan bahas usia 0 sampai 1 tahun bagaimana nutrisinya. Saya kira itu sesi tersendiri ya. Bagaimana makanan pada anak usia 0 sampai 1 tahun, 1 sampai balita. Cuman ini yang saya pengen kita ketahui bahwa ternyata makanan pada saat ibu sedang hamil dan makanan pada masa anak-anak itu dampaknya besar sekali. Short term-nya dia mempengaruhi perkembangan otak. Long term-nya kepintaran dan performance edukasi di sekolah. Dan juga pertumbuhan dari tubuh dan pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak yang dipengaruhi oleh makanan saat ibu sedang hamil dan masa anak-anak itu mempengaruhi imunitas anak. Nah, makanan ini juga mempengaruhi seseorang yang di masa depannya akan kalau tidak bagus makanannya pada saat masa kecil dan masa bayi, masa hamil, ibu hamil akan menyebabkan banyak penyakit seperti yang tertera di sini. Ini adalah beberapa zat gizi yang penting kita ingat berkaitan dengan respon imun. Sering dengar saya kira di internet kali kalau rajin baca ya. Orang selalu ribut nih, vitamin E, vitamin C, asam folat, lantas minum zinc, minum zat besi. Nah, itu memang betul ya bahwa elemen-elemen ini penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, kita butuh makanan yang sehat, protein, lemak, karbohidrat sudah pasti ya, tapi ini grafik ini memperlihatkan bahwa kita butuh vitamin pendukung, bukan hanya yang dari makanan, tetapi sebagai tambahan selama masa pandemi ini. Kemana sih dia kerja vitamin-vitamin itu? Nih, vitamin A itu berfungsi pada barrier epitel di kulit yang di permukaan. Vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin zinc. Ini cari vitamin ini sekarang susah sekali. Sulit sekali mencari vitamin ini. Di rumah sakit pun kalau tidak pakai resep nggak keluar ini vitaminnya ya, karena kebutuhannya meningkat tajam. Dan imunitas sel serta pembentukan antibodi ini membentukkan vitamin, mirip kan dengan yang ini. Kalau pasien saya tiap datang nih mau sehat mau sakit, saya biasanya bekali dengan vitamin. Biasanya sih enggak ya, tapi selama masa pandemi ini saya selalu bekali mereka dengan vitamin. Saya nggak suka pilih multivitamin ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya nggak terlalu suka multivitamin karena kalau multivitamin itu kadarnya di dalam sedikit. Vitamin A sepersekian, vitamin E sepersekian, asam folat sepersekian, zinc cuma sedikit. Saya lebih suka yang masing-masing. Ada yang bentuknya zinc aja, ada yang bentuknya vitamin C aja, ada yang vitamin A saja, ada vitamin E. Kadang-kadang ada yang gabung seperti zinc dengan selenium. Ya, ada yang vitamin yang gabung dia. Tapi cuma 2 bahan itu, bukan multivitamin dia. Ini melewati dari bahasan kita malam ini, tapi saya kira kita perlu tahu kenapa kok selalu ribut dengan 1000 hari pertama. Kenapa kok anak-anak di bawah usia
2 tahun sampai usia 2 tahun itu dokter anaknya ribut sama berat badan. Nah, 1000 hari pertama itu kapan sih ngitungnya? 1000 hari pertama itu sebenarnya dimulai dari masa hamil ya. Hamil itu kan 9 bulan. 9 bulan 10 hari kalau kita biasanya bilang. Tapi round off aja, dia itu kita hitung sebagai 1 tahun. Karena 1000 itu berarti kan kira-kira 3 tahun ya. 1365 hari kali 3 lah, 1000. Jadi masa hamil itu juga dihitung ke dalam 1000 hari pertama. Ditambah 2 tahun setelah anak lahir ke dunia. Dan dikatakan bahwa ternyata pada saat anak berusia 2 tahun pertumbuhan otaknya sudah 80% dari pertumbuhan dari kapasitas otak dewasa. Jadi kalau di sini nggak begitu bagus, di 2 tahun ini nggak begitu bagus, ya di sini kira-kira mirip inilah kapasitasnya, kemampuannya. Nah, pada usia anak, kenapa dia harus sesuai dengan berat badannya? Kalau dia tidak sesuai dengan berat badan, usia dan berat badan tidak sesuai, dia makanan ke otak lah, kurang bagus. Boleh dikatakan kalau anak usia 1 tahun itu beratnya mestinya sudah 10 kilo. Gampang hitungnya. Kalau dia 2 tahun, dia harus 12 kilo. Kalau dia 3 tahun, dia sekitar 14 kilo. Round off aja gitu. Di sini kalau kita lihat di grafik ini bahwa 60% pada saat usia 1 tahun, di mana beratnya 10 kilo, kita lihat bahwa pertumbuhan makanan yang dipakai pada otaknya itu mencapai 60%. Makin bertambah umur seorang anak, kebutuhan makanan untuk mensuplai otak juga makin berkurang. Jadi, tolong diingat buat Bapak Ibu yang masih punya anak kecil, terutama makanannya harus benar, berat badan harus benar. Kenapa kok makanan harus benar, berat badan harus benar? Bisa menggambarkan otaknya benar ya, karena kita nggak punya cara lain untuk melihat apakah otaknya cukup makanan. Satu-satunya yang bisa kita ukur pada saat itu adalah berat badan. Jadi kalau pertumbuhan kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan usia, kira-kira juga pertumbuhan otaknya tidak sesuai dengan usia. Nah, ini juga menggambarkan kenapa kok penting pertumbuhan anak usia 1000 hari pertama atau 2 tahun. Ada perkembangan mata, penglihatan, bicara, emosi, matematika, lalu kemampuan sosial, kemampuan motorik, dan bahasa. Kalau peer social skills ini nanti di usia 3 tahun, baru mulai berkembang. Ini juga kita bisa lihat bahwa kalau anak yang stimulasinya kurang, makanannya nggak benar, dia tidak akan berkembang. Ini nggak pertumbuhan jaringan otaknya tidak akan bertumbuh dengan baik, tidak akan menjadi banyak sinapsnya, banyak sambungannya, sehingga anaknya tidak menjadi cerdas. Ini perbandingannya kalau anak makanannya cukup dan benar dan anak sehat dengan anak yang kurang makan, walaupun dia gemuk tetapi makanannya tidak berguna, baik, tidak sehat lah. Itu perkembangan otaknya bisa dibayangkan seperti ini. Hal yang ketiga yang kita akan bicarakan adalah vaksin. Vaksin atau kita sering sebut dengan imunisasi, ini adalah jadwal imunisasi yang berlaku di Indonesia yang terakhir terbit pada tahun 2017. Yang saya garis merah ini adalah 0 sampai 24 bulan. Yang ini sudah 3 tahun, 5 tahun, dan sebagainya. Nah, bagaimana imunisasi di masa pandemi? Tetap harus jalan. Kenapa harus jalan? Karena kalau tidak, nanti kita sudah selesai pandemi, wabah muncul. Kita tahu, kita masih ingat kemarin kita wabah campak, ada wabah difteri. Kenapa waktu itu ada wabah sih?
Karena banyak golongan anti vaksin yang tidak memberi imunisasi pada anaknya, sehingga timbullah wabah campak. Nah, kenapa bukan tahun-tahun sebelumnya dia muncul wabahnya? Ya karena pada saat itu, yang tahun-tahun sebelumnya kesadaran akan imunisasi cukup tinggi, terus belakangan karena sudah ada internet dan sebagainya, ternyata golongan orang-orang yang tidak mau membawa anak-anaknya untuk imunisasi itu bertambah banyak ya. Dan ke pasien saya begini, kenapa kok tidak mau imunisasi? Anak saya nggak perlu imunisasi dok, kenapa? Saya saja nggak imunisasi, sehat kok. Kenapa anak saya harus imunisasi? Saya bilang, loh jangan gitu berpikirnya. Waktu ibu kecil, belum ada pesawat. Atau kalau ada pesawat, terbangnya ke Singapura mungkin cuma seminggu sekali. Atau tiap hari cuma satu pesawat aja. Hanya Garuda yang terbang ke Singapura. Nggak usah lah kita ngomong ke Australia, ke Amerika segala ya. Ke Singapura saja. Cuma ada satu kali penerbangan. Lalu, kuman tidak akan terlalu lancar jalannya pada masa itu juga. Karena penerbangan sedikit. Oh, zaman sekarang, Garuda saja satu hari sudah terbang berapa kali ke Singapura. Dulu truk, truk belum masuk sampai ke kampung. Kita mesti jalan kaki. Banyak jalan kaki, mobil masih sedikit. Ya kuman juga jalan-jalannya juga masih sedikit ya. Pesawat sedikit, kendaraan umum sedikit. Kuman juga tidak lompat sana sini secepat zaman sekarang. Jadi tidak bisa disamakan kondisinya pada saat itu dengan saat sekarang. Itulah perlunya imunisasi. Kenapa kok yang diributkan selalu usia 2 tahun ke bawah? 1 tahun ke bawah imunisasi atau 2 tahun ke bawah imunisasi. Ya karena angka kematian paling tinggi adalah usia 1 tahun ke bawah. Seperti yang kita lihat grafik yang tadi, bahwa angka kerentanan seseorang paling tinggi itu sekitar usia 1 tahun ya, sampai 1 tahun, lalu dia mulai melandai sampai usia 10 tahun. Itu perlunya imunisasi. Jadi memang jor-joran nih, kalau kita lihat di sini jor-joran nih. Ngabisin duit lah. Imunisasi di usia sampai 1-2 tahun. Tapi setelah itu kita lihat saja ini sudah 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, banyak yang kosong kan? Nggak perlu lagi ya. Sudah angka kematian juga sudah makin sedikit. Di sini nih angka kematian banyak. Seperti kita tahu imunisasi kan untuk pencegahan, bukan pengobatan. Sebelum dia sakit, kita udah kasih imunisasi duluan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Oh ya, tadi saya lupa cerita, kenapa sih banyak orang yang takut ke rumah sakit mau imunisasi anaknya? Nggak perlu takut ya, kalau ini kita bicara mitra saja ya. Di Mitra Keluarga Bintaro itu, kami punya, saya ambil contoh yang bisa saya jelaskan dengan lugas ya. Di Mitra itu, ya kan ada pengecekan suhu tuh di luar. Terus ditanyain keluhannya apa, kenapa kok datang. Jadi kalau seseorang atau seorang dewasa atau seorang anak bilangnya saya mau berobatnya kenapa, demam kah, batuk kah, pilek kah, apa, tapi pokoknya infeksi, itu dia tidak diizinkan bergabung dengan orang-orang yang datang ke rumah sakit untuk imunisasi, ibu hamil yang sedang memeriksakan kandungannya, itu dia tidak ketemu dengan mereka. Jadi polikliniknya berbeda. Kalau di Mitra itu polikliniknya ada tuh di sebelah kiri luar. Jadi yang masuk ke gedung utama adalah orang-orang yang sehat saja. Jadi nggak perlu takut ke rumah sakit untuk imunisasi. Ya, tidak. Dan di dalam kami juga nanti dok kalau misalnya mau melahirkan nanti ketemu deh sama ibu-ibu yang mau melahirkan yang COVID juga, enggak, kami juga sudah pisahkan. Ada, ya kan nggak perlu kita jelaskan dulu, nggak perlu kan, tapi pokoknya di rumah sakit itu sudah dipisahkan. Kalau dia pasien yang terduga COVID, nah, kami sudah pakai baju hazmat, baju astronot, lalu ruangannya dia terpisah, ruang operasi, kamar operasinya pun terpisah.
Jadi misalnya seseorang mau operasi apa saja, itu kalau dia belum terbukti sakit ya, tapi sudah curiga nih kayaknya sakit nih. Nah, itu ruang operasinya, ruang perawatannya terpisah. Jadi jangan takut ke rumah sakit. Kalau memang harus ke rumah sakit, terutama buat anak-anak harus imunisasi. Jangan tunda imunisasi, nanti kita wabah. Ini kami semua dokter anak nih sudah ketar-ketir nih. Kok anak-anak pada, maksudnya datang sih, tapi maksudnya menurun. Sudah ada grafiknya, saya nggak share di sini grafiknya, tapi cakupan imunisasi dibandingkan tahun lalu pada bulan yang sama, itu tahun ini jauh lebih rendah sejak COVID mulai, sejak bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, itu angkanya bila dibandingkan tahun lalu di bulan yang sama, Maret, April, Mei itu jauh-jauh berkurang. Jadi kami ini terus terang udah deg-degan nih. Bentar lagi, belum selesai COVID, wabah muncul. Karena kesadaran untuk imunisasi ternyata dikalahkan oleh ketakutan akan COVID. Nah, tidak lama saya bicara, faktor yang keempat yang saya mau bicarakan adalah stres. Stres lingkungan, stres fisiologis, dan stres psikologis. Sebenarnya yang ini harus dibahas tersendiri. Kenapa harus dibahas tersendiri? Karena kita harus melibatkan psikolog ya, dan kalau perlu melibatkan dokter kejiwaan, psikiatri. Tetapi untuk sementara saya ingin share tentang ini bahwa salah satu penanganan barier terutama kita adalah firman Tuhan. Bagaimana menanggulangi anak-anak yang stres. Stres karena apa sih anak-anak? Nggak sekolah itu membuat mereka stres loh. Saya kira kita semua sudah pernah mungkin dapat di YouTube kali ya, yang anak-anak yang datang ke sekolahnya malam-malam karena kangen sama sekolahnya, lalu datang ke ibu gurunya karena kangen dengan ibu gurunya. Seperti anak saya, dia bilang, aduh mama kangen sama teman-teman, ketemunya cuma di Zoom aja. Kayak nggak seru, bisa ketawa-ketawa di Zoom, bisa main-main, pukul-pukulan, ngapain, lari-larian gitu. Jadi salah satu penanggulangannya firman Tuhan. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saya mengajak juga Bapak Ibu, teman-teman sekalian untuk mengajari anak-anak kita mengucapkan hal yang sedap didengar, yang manis, supaya mereka juga kuat dan tahan bagaimana melewati masa-masa ini. Jangan kalau dia cerita tentang stresnya, pengen ke sekolah, pengen segala macam, lalu kita bilang, kamu ngapain, kan sekarang lagi PSBB. Jangan gitu ya. Yang manis-manis aja yang dikatakan ke mereka, kasihan loh, mereka stres nggak sekolah. Kita nggak ngelewatin masa kayak mereka soalnya. Nah, sudah saya kira singkat saja, saya ingin lebih banyak diskusi, tetapi hal yang harus diingat, cuci tangan, pakai masker yang betul, social distance yang betul. Saya bolak-balik kalau jalan dari rumah ke Mitra Bintaro ini, saya bolak-balik lihat orang jarang pakai masker, atau pakai masker tapi di dagu doang, atau pakai masker hanya di mulut doang, dan sering ketemu jaraknya, mereka ngobrol jaraknya terlalu dekat tanpa masker lagi. Oke, itu saja. Terima kasih untuk kesempatan pada malam ini sharing sedikit. Terima kasih banyak Kak atas sharingnya Kak Datu. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Datu atas sharingnya. Sangat bermanfaat bagi kami, bagi Bapak Ibu yang lain juga pasti. Bagi seluruh peserta. Boleh kita kasih kita tangan, boleh secara virtual, secara langsung juga boleh. Kita ramaikan Zoom kita pada malam hari ini. Luar biasa juga
pas sekali ya topinya. Ya, rambut gue udah panjang kan, jadi poninya udah panjang, jadi kalau ngomong ini pasti udah deh gue pakein topi aja. Aduh, sampai ada ininya bordiran namanya ya. Oh iya, ini topi poli kami di poli ini pakai baju gini soalnya harus langsung cuci baju sih, nggak boleh dua kali. Tapi ternyata di spesialis anak jadi kelihatan lebih muda ya, Lon ya? Ya, Kak Datu masih kira-kira 38, Kak Datu 17, maaf. Salah banyak saya. Iya, makanya. Jadi sama tambahin. Iya. Iya, jadi terima kasih sekali untuk informasinya, untuk pengetahuannya, luar biasa sekali. Luar biasa pastinya. banget. Peserta pada malam hari ini mendapat banyak pengetahuan, terutama apalagi yang memang sudah langsung udah punya anak ya. Sudah punya anak, betul sekali. Nah, kita akan buka sesi tanya jawab secara diskusi, silahkan. Tapi daripada pertanyaannya disampaikan secara langsung lewat bicara, tapi kita nggak terlalu jelas dengarnya, sebaiknya di chat saja. Bisa di chat ke everyone atau di chat private ke kami berdua. Nanti kami akan kumpulkan pertanyaannya. Di sini udah banyak. Sudah ada beberapa pertanyaan, Kak Datu. Ya, kita langsung aja mulai dari pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan pertama adalah? Pertanyaan dari Bang Rio, Kak Datu. Ya. Pertanyaannya itu adalah, kalau anak sudah besar, apakah perkembangan otak dapat diukur melalui tes IQ? Nah, ini menarik sekali pertanyaannya nih, Kak Datu. Kira-kira itu bisa representatif nggak tes IQ itu? Silakan, Kak, jawabannya. Tes IQ itu ada beberapa macam ya. Dan tes IQ itu biasanya dilakukan oleh psikolog. Sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab ya tes IQ. Tetapi apakah itu bermanfaat? Saya lebih tertarik dengan tes minat dan bakat. Kalau IQ doang, banyak orang pinter. Ya. Nggak bener, ya kan? Nggak bener sekolahnya. Banyak banget yang sampai drop out, padahal kalau ngukur IQ, jago banget dia. Tapi ternyata dia nggak tahan stres, tidak tahan berjuang di SMA, di kuliah, banyak sekali. Jadi buat saya bermanfaat, ya so-so lah. Saya nggak tahu IQ saya itu berapa loh. Ini udah lama nggak tes IQ sih, Kak. Karena saya nggak melihat tes IQ itu penting ya, walaupun beberapa sekolah itu kalau mau penjurusan itu tes IQ. Tes IQ. Iya, saya nggak melihat kepentingannya secara dari sisi saya ya, nggak tahu lah ya, kalau banyak orang tua juga yang kepo ya, pengen tahu banget gitu berapa sih IQ anaknya. Saya justru nggak kepengen tahu karena itu bisa membuat kalau perbedaan seorang anak dengan anak yang lain itu cukup signifikan IQ-nya, nanti yang satu kena bully nih, kan nggak enak, kasihan gitu. Jadi lebih baik saya nggak tahu, saya mengarahkan dia dan berdoa dia mau jadi apa. Oh iya, betul. Tapi kira-kira ada keterkaitan, Kak Datu, antara tes IQ dengan, si anak ini IQ-nya tinggi, berarti nutrisi yang ada dalam tubuhnya itu bagus. Oh, kalau itu lihatlah tes IQ itu biasanya dilakukan kan pada anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi ya, karena di situ ada beberapa item dia harus sudah bisa berkomunikasi. Nah, kalau anak-anak yang usia 1 tahun, 2 tahun mana bisa kita tes IQ. Tetapi kalau sudah besar, ya memang biasanya sekolah melakukan tes IQ. Tetapi kalau sudah IQ-nya rendah, terus memangnya bisa diperbaiki dengan cara perbaikan makanan? Tidak lagi, udah jadi ya kan? Udah jadi. Betul, Kak. Jadi kuncinya justru di awal. Ya, berarti lebih diarahkan untuk sebaiknya daripada tes IQ, tes minat dan bakat saja ya, Kak ya? Ya, dan tes minat dan kemampuan. Ya. Bagaimana Bang Rio dan Kak Nova untuk pertanyaannya? Kalau misalkan ada feedback kembali, boleh direspon atau boleh via chat. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini yang masuk ke kami ada belasan pertanyaan, Kak Datu. Iya. Udah siap. Jawab dengan baik dan benar.
Ya, pertanyaan berikutnya Kak Datu. Apa Ya. tuh? Joanna, silakan. Ini pertanyaan dari Kak Nat. Menurut dokter, apakah anak usia dini bisa masuk sekolah dengan protokol new normal? Mengingat usia ini yang paling tidak bisa physical distancing. Nah, ya jadi kan usia dini itu mungkin preschool atau mungkin lebih ke preschool ya. Jadi preschool dan kindergarten. Jadi bagaimana ini? Apakah sudah lebih enak karena ini kan kondisinya masih new normal nih Kak Datu. Silakan Kak. Kebetulan yang bertanya juga prinsipal ya. Iya. Saya sih patokannya gini, yang gede-gede aja belum sekolah, kenapa yang kecil mau sekolah ya? Yang gede-gede, anak saya yang kuliah itu sampai Desember belum sekolah. Kenapa ya? Biasanya yang kuliah tuh betah malah di rumah ya Kak, daripada di kampus ya. Yang gede aja masih pakai itu kuliah, belajar, ujian dari rumah. Kenapa harus membawa anak-anak preschool itu pergi bertemu dengan teman-temannya? Dia belum tahu apa artinya social distancing, dia belum tahu buat apa saya pakai masker, dia belum tahu kenapa saya harus cuci tangan sering-sering. Loh kok saya mau membawa dia ke tempat yang kayak gitu ya? Ya enggak lah. Memang efeknya kita orang tua yang bekerja, saya aja deh, saya nggak usah ambil dari orang lain, saya aja rempong. Saya bilang gini, aduh, udah bayar uang sekolah, malah ngajarin di rumah. Kayak gue yang gunanya itu udah gue bayar, uang sekolah nggak berkurang. Terus gue yang mesti ngajarin, mana praktek sampai malam, aduh pusing. Jadi sering saya tidak bisa mendampingi anak saya belajar ya. Dan kalau ada Zoom yang diminta oleh gurunya di jam-jam yang saya praktek, saya sampai bilang, aduh Bu, maaf saya sedang bawa handphone saya sedang bawa laptop saya, jadi Zoom-nya saya, Al nggak bisa, anak saya namanya Al ya, Al nggak bisa ikut ya Bu, tolong kasih tahu saya saja kapan. Selama ini sih guru anak saya cukup kooperatif ya, kalau saya bilang begitu, terus mereka, iya Bu, nggak apa-apa Bu. Dan bukan cuma saya orang tua yang seperti itu, banyak kan orang tua yang bekerja. Gitu. Iya. Saya belum sarankan. Baru hari ini saya terima Ikatan Dokter Anak Indonesia masih tidak setuju dengan ketetapan pemerintah untuk menunda masuk sekolah. Saya baru baca tadi di grup. Ya. Jadi sepertinya kebijakannya sampai bulan Desember ya Kak ya? Nah, iya, sambil lihat kan kita belum kita kayaknya baru mau masuk ke second wave ya. Ya, second wave. Betul. Jadi masih ditunggu nih sampai seberapa nih? Ya, masih lihat dulu keadaannya ya Kak ya, bagaimana perkembangannya. Jadi seperti itu walaupun kita sudah new normal, tapi sepertinya untuk bidang pendidikan belum bisa seperti normal kembali. Ya kita masuk ke normal lah juga namanya di pendidikan ya. Betul sekali Kak. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Kak Nat. Kalau nanti ada feedback atau ada pertanyaan lagi, boleh silakan di chat. Pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang berikut Kak, anak-anak saya sudah besar semua. Mau tanya untuk vitamin, ini anak-anak yang bertanya ya Kak, kalau kami belum punya anak. Yang bertanya adalah Kak Dina Hermin. Anak-anak saya sudah besar semua, mau tanya untuk vitamin anak umur 9 dan 14 tahun yang bagus apa kira-kira Kak? Sama ada pertanyaan kedua dari Kak Dina ini juga. Jadi ada 2 pertanyaan, yang tadi pertanyaan pertama, yang kedua, kalau vitamin untuk anak umur 2 dan 4 tahun itu apa saja? Karena ini sepertinya keponakan-keponakannya ya Kak, karena keponakan-keponakannya hanya minum Scott Emotion sama madu. Apakah itu cukup? Berarti tadi untuk usia 9 dan 14 untuk anak-anak, dan juga keponakan-keponakannya usia 2 dan 4 tahun, lebih kecil lagi, hanya minum Scott Emotion dan juga madu. Apakah cukup? Silakan Kak. Kita bisa lihat tadi kalau kita lihat tadi yang PowerPoint yang saya tampilkan, itu kebutuhan vitamin A, vitamin C, vitamin E, mineral, zinc,
vitamin D, segala macam. Saya kira itu sama ya. Yang beda di orang dewasa atau anak kecil atau umur 9 sampai 14 tahun atau yang 18 tahun hanya takarannya, jumlah, komposisinya di dalam itu harus disesuaikan dengan umur dia. Biasanya kalau yang umur balita gitu 2 tahun, 3 tahun kan dia bisa sirup atau drop. Nah, biasanya jumlahnya sudah sesuai dengan takaran sirup atau drops itu ya. Kalau yang gede 14 tahun itu sudah bisa menelan kapsul, berarti dia juga minum vitamin yang bentuknya sudah tablet atau kapsul. Jadi kalau apakah Scott Emulsion dan madu cukup? Saya ini menganut paham, saya nggak terlalu setuju dengan madu yang rutin diberikan pada anak usia 2 tahun dan 3 tahun ya. Kenapa? Karena saya merasa madu itu nggak dimasak. Apakah anak umur segitu barrier ketahanan tubuhnya sudah cukup untuk menangkal suatu makanan yang tidak dimasak? Nah, saya agak itu tuh kalau soal madu di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh. Kalau soal Scott Emulsion itu kan vitamin D ya. Vitamin D isinya. Berarti belum ada. Coba diperhatikan setiap vitamin itu kan di belakangnya tuh ada ingredients-nya tuh. Apa aja kandungannya. Scott Emulsion itu apa aja kandungannya. Nah, kalau bilang cukup, jelas nggak cukup ya. Apalagi kalau dia tipe yang nggak terlalu suka makan atau kurus atau punya sakit lain, asma kayak gitu, atau punya penyakit yang lain. Nah itu tiap-tiap anak berbeda. Jadi kalau saya Scott Emulsion dan madu untuk zaman pandemi ini kurang, mesti nambah. Tapi apa jenisnya? Ya itu yang tadi saya sampaikan lewat slide. Sama, semuanya sama. Vitamin D, vitamin E, vitamin C, vitamin A, zinc, selenium, tuh. Semua sama kok. Cuman isinya masing-masing anak itu sesuaikan dengan umur. Oh ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli produk vitamin atau multivitamin, kita harus juga lihat komposisi ya, Kak? Ya, betul. Setuju. Oke. Luar biasa, Kak. Lagi mode sekarang nih, orang minumnya Black Morse. Oh, Black Morse. Iya. Saya minum Black Morse oke-oke aja, cuman kalau Black Morse maunya semua, bagaimana membuat sebuah vitamin yang sekecil ini mampu menampung semua vitamin itu, ya pasti kadarnya jadi sedikit kan? Ya, betul. Maksud akal. Ya, terima kasih banyak Kak Datu. Bagus sekali jawabannya. Untuk Kak Dina Hermin, kalau misalkan ada feedback atau ada pertanyaan lagi terkait jawaban pertanyaannya, silakan disampaikan melalui chat. Kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Yang pertanyaan berikutnya adalah dari Kak Angelica. Pertanyaannya adalah, anak kedua saya sangat susah untuk nambah berat badan, tapi untuk tinggi badan di atas rata-rata usianya sudah cukup ya? Tapi sepertinya untuk tinggi badan udah di atas rata-rata usianya. Saya sudah coba konsul ke ahli gizi karena memang anaknya susah sekali makan juga. Tapi menurut dokter, gizi yang masuk sudah cukup. Sudah konsul juga ke ahli paru anak, tidak ada masalah juga. Bagaimana cara booster berat badan anak? Jadi kemungkinan besar kurus berarti nih ya? Ya. Tingginya oke, berat badannya tapi kurus. Bagaimana Kak? Silakan Kak. Berat usianya berapa sih? Belum disampaikan di sini Kak. Mungkin boleh Kak Angelica. Kak Angelica Mika. Umurnya 6. Umurnya jalan 6 tahun. 6 tahun dengan berat badan? Berat badannya Sebentar, Kak. Dengan berat badan 17 kilogram. Wow. 17 kilo. 6 tahun 17 kilo. Oke. Iya sih, memang itu agak kurus ya. Berat badannya terlalu
mungkin ngepas ya. Mungkin ngepas amat, tapi dia tinggi, jadi kesannya jadi kurus gitu. Ya. Mungkin saya nggak hafal ya, karena saya biasanya suka pakai kurva. Ada kurvanya itu, jadi kalau cerita dengan orang tua di poli, itu saya biasanya pakai kurva. Jadi ada 50%-nya, mediannya, ada batas bawah, batas atas. Nah, saya nggak hafal kalau anak usia 6 tahun ini dengan tinggi sekian, apakah cukup, bagaimana pola makannya. Mungkin sudah dari kecil tidak ada sakit yang lain. Mungkin saya kira lebih bagus kalau ini dibicarakan di ruangan di ruangan tersendiri ya. Nggak bisa mengeneralisir seorang anak tuh bagaimana caranya membuat dia tambah banyak makannya gitu kalau saya. Karena kalau saya kepepet gitu, saya mesti cek lab ya. Saya biasanya periksa darah, apakah dia kekurangan vitamin D, apakah dia kurang zat besi, apakah dia, karena itu kekurangan vitamin D, kekurangan zat besi itu biasanya mempengaruhi nafsu makan seorang anak. Dan apakah makanan yang disajikan nggak enak? Itu penting loh. Saya sering sama ibu-ibu yang anaknya mulai makan usia setahun ke atas tuh saya tanya, makanannya ibu enak nggak? Dirasain nggak waktu buat? Apa kurang asin? Apa kurang harum? Apa kurang apa? Mesti dirasain, yakin enak. Kalau nggak enak, ibu aja nggak suka, kenapa mesti maksa anaknya makan? Ya betul banget Kak. Di sini tadi ada feedbacknya yang Kak Angelika nanya lagi, apakah kebiasaan itu karena ibunya itu picky eater waktu hamil? Jadi anaknya jadi susah makan. Terpengaruh ke anaknya ya? Iya. Memang ada penelitian mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya ibunya waktu hamil makannya, misalnya dia masih makan sambal waktu hamil, lalu tahu-tahu ASI saat menyusui dia sudah nggak makan sambal. Nah itu katanya ada beberapa anak yang jadi nggak suka ASI ibunya. Itu ya, rasanya berbeda. Jadi saya pikir itu juga berkaitan dengan waktu ibunya hamil tuh dia picky eaters, mungkin nggak picky eaters kali ya, cuman memang maunya memilih makanan A atau B atau C, nggak mau yang D, E, F gitu. Nah, mungkin anaknya juga jadinya udah biasa dengan maunya yang baunya ini, rasanya ini, karena udah waktu hamil dia udah biasa dengan jenis makanan yang itu. Nggak biasa dengan makanan yang lain-lain. Sehingga ya akibatnya dia dikatakan kayak picky eaters gitu. Belum tentu sih, tapi ya bisa dari situ ya. Pola makan waktu hamil itu mempengaruhi pola makan seorang anak. Berarti ada kemungkinan ya Kak ya? Makanya saya suka bilang kalau ibu hamil tuh jangan pilih-pilih makanan dong. Cobain semua. Ya, supaya anaknya juga tahu rasa semua makanan gitu. Oh iya, betul juga. Sepertinya ibu saya dulu tuh makan apa aja Kak? Tadi maksud loh. Jadinya saya makan apa aja. Omnivora ya. Kak, ini masih ada satu, kira-kira masih bisa buat satu pertanyaan lagi Kak? Masih ada waktunya? Ya. Kita mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaan terakhir lebih ke ini nih. Tapi bukan klinis sepertinya. Iya. Iya. Dari Kak Nia. Jadi pertanyaannya, apa tips nge-mall, staycation, atau kumpul keluarga bareng temen ketika bawa anak di era new normal ini, Kak? Iya, jadi mungkin kan sekarang udah bisa tuh, maksudnya beberapa tempat-tempat public space sudah dibuka. Ya. Mall, juga kafe, restoran. Nah, tapi kita mau bawa anak dan gitu, supaya kita anaknya nyaman. juga masih baby gitu. Ya. Tapi bagaimana ya supaya itu aman? Silakan Kak. Susah nih kalau ngomong begini ya. Kita kan dipaksa masuk masa new normal itu karena keadaan ekonomi ya. Bukan karena kita memang sudah bisa memasuki masa lepas
agak lepas dengan masker dan sebagainya. Anak kecil itu nggak bisa pakai masker kan, dia paling banter pakai face shield lah. Lalu dia belum bisa, kalau yang 1 tahun 2 tahun udah lari-lari itu dia belum bisa, kalau kita bilang jangan sering-sering sentuh, harus cuci tangan, kayaknya susah banget. Lalu anak bayi, saya pribadi, saya nggak bawa anak saya sampai 1 tahun ke mall di masa normal, bukan di masa new normal. Saya nggak bawa anak saya ke mall sama sekali. Kenapa saya bilang? Karena saya bawa dia ke mall yang sakit di ujung mall sebelah sana, tapi karena AC-nya sentral, yang sini yang kena. Itu di masa normal. Jadi saya tidak biasakan membawa anak saya ke mall sampai usia 1 tahun. Bayi maksudnya ya, saya nggak biasakan itu. Lebih baik jangan. Di masa dulu aja, sering tuh pulang dari mall, besoknya anaknya demam, batuk, ke dokter lagi gitu. Jadi bukan saya nggak mau didatengin, bukan. Maksudnya itu kan hal-hal yang bisa ditunda ya. Tunggulah sampai anak-anak cukup besar, sudah tahu bagaimana harus hidup di masa new normal. Sabarlah gitu. Kalau saya bilang sama orang tua yang mau bawa babynya ke mall, dia nggak tahu apa artinya itu mall. Dia nggak tahu kenapa aku harus ke sini. Jadi kenapa saya harus membawa dia ke sana? Paling juga kita yang pengen orang lain ngeliat anak kita lucu. Nanti kalau lucu dia bilang, ih gemes, terus datang dekat-dekat. Terus memangnya kita bisa bilang, jangan, lu jaga jarak, social distance. Kayaknya aku jahat banget ngomong begitu ya. Terus cerita tentang kumpul dengan keluarga. Kumpul dengan keluarga ini, kami di Mitra Keluarga Bintaro sudah punya banyak banget kasus gara-gara kumpul keluarga. Kemarin saya merawat pasien, anaknya sehat walafiat. Ibunya seminggu lalu meriang. Seminggu yang lalu meriang, cuma 1 hari ya. Ayahnya meriang 3 hari yang lalu. Tapi meriangnya 3 hari yang lalu, sampai ke dokter itu masih lemes, nggak enak badan gitu. Itulah alasan mereka berdua, suami istri, datang berobat ke Mitra Keluarga Bintaro. Hasil rapid test negatif. Swab positif. Gara-gara orang tuanya positif, swabnya, saya periksa anaknya. 2 anak mereka, 10 bulan dan 5 tahun. Yang 5 tahun swab positif. Tidak ada keluhan sama sekali. Batuk tidak ada, pilek tidak ada, demam tidak ada, nafsu makan berkurang tidak juga. Tapi dia OTG kan, orang tanpa gejala ya. Jadi adiknya yang 1, yang 10 bulan itu swabnya negatif. Jadi akhirnya dipisahkanlah dari ayah dan ibunya, padahal masih 10 bulan, masih netek. Ngungsi ke rumah saudaranya yang cukup jauh. Lalu keluarga ini punya rumah deket-deketan gitu. Satu rumah itu bapak ibunya ada, nenek kakeknya maksudnya ya, nenek kakek dari pasien saya. Lalu ada 2 keluarga kayaknya yang tinggal di situ. Lalu di sebelah rumahnya ini keluarga pasien kami di Mitra Bintaro. Nah, sering main kan, namanya juga saudara. Akhirnya satu rumah itu dites. Nah, semua yang demam cuma sehari itu positif semua swabnya. Itu karena kumpul. Kenapa kok, dari mana kok orang cuma keluarga? Nah, rupanya kata mereka rupanya cari-cari juga, siapa sih ceritanya yang bawa kuman. Mereka ketemu ada saudaranya yang tidak tinggal di rumah itu, tapi deket-deket Lebaran kemarin, kan sudah libur ya, mungkin sudah nggak kerja atau memang sudah libur, datang ke rumah itu menginap, sering-sering, maksudnya dia udah biasa gitu datang ke rumah itu, bukan baru sekarang mereka orang itu berkunjung, bukan, dia udah biasa datang ke situ sampai nginap, karena rumah itu rumah keluarga besar ya, jadi udah biasa. Nah, satu kali
si tamu ini, si keluarga jauh ini demam, tapi cuma sehari. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian, nah mereka gantianlah satu rumah itu demam. Tapi demam sehari-sehari doang semuanya. Jadi nggak membuat mereka semua berobat gitu. Nggak ada satupun yang datang ke dokter karena itu. Hanya orang tua pasien saya ya yang datang berobat karena suaminya merasa lemes, demam sehari lalu lemes, badannya nggak enak begitu, lalu di swab positif. Serumah itu jadinya yang pernah meriang-meriang itu semua swabnya positif. Nah coba bayangkan. Sedih kan? Gimana caranya? Satu rumah besar itu. Lalu swab kedua dilakukan 2 minggu setelah swab pertama. Pasien saya yang usia 5 tahun itu masih positif loh hasilnya. Dan ayahnya masih positif juga. Padahal ayahnya udah sehat walafiat. Nah itu kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita kumpul-kumpul dengan teman. Saya nggak bilang nggak boleh ya, tapi coba diingat social distancing-nya. Itu mereka pasti kan nggak pakai masker di rumah kan, namanya keluarga yang udah sering datang. Itu satu. Hal yang kedua, kemarin saya punya pasien di Omni, anaknya datang dengan keluhan diare dan muntah 1 kali. Saya anjurkan rawat, tadinya dia nggak mau, akhirnya mereka setuju karena ternyata dia nggak bisa nanggulangin diarenya. Anaknya usia 1 tahun 2 bulan. Rapid testnya positif loh. Nah saya belum ketemu hasil swab-nya karena mereka belum lapor ke saya. Tapi itu rapid testnya saja positif. Dari mana dapatnya? Ibunya bukan ibu yang bekerja. Anaknya di rumah terus masih 1 tahun. Ayahnya yang pergi kerja. Mereka punya rewang. Mereka punya asisten di rumah yang datang, pulang, dan pergi. Nah, mereka curiganya dari asisten rumah tangganya ini. Nah, anaknya dapat karena kalau di rumah si anak ini karena sudah lama ya, jadi agak dekat, agak manja dengan asistennya. Nah, itu saya tidak bilang bahwa kita harus mencurigai semua asisten kita, orang-orang yang datang ke rumah kita. Cuman maksud saya hal-hal seperti ini, kita sering tidak mencurigai seseorang bahwa dia ternyata orang tanpa gejala. Dia punya kuman, dia menyebarkan kuman. Tapi dia sendiri sehat walafiat dan tidak pakai masker. Karena dia merasa aku nggak sakit, aku nggak mungkin menyebarkan kuman. Nah itu tuh yang sering berat kalau mengajak orang lain ya. Kami punya istilah gini, sering bilang gini. Orang itu kalau belum ada keluarganya yang sakit ya masih masa bodoh. Nanti kalau sudah ada yang sakit, baru deh. Sudah ada yang confirm positif, baru deh. Ribut. Akhirnya semua harus periksa, keluarkan uang, dan sebagainya. Itu sih. Jadi ya silakan menilai masing-masing. Makin banyak orang tanpa gejala di Indonesia. Bahkan saya dengan adik-adik saya, rumah kami nggak begitu jauh. Kami sering sudah nggak pernah berkunjung satu sama lain, padahal rumahnya cuma beda berapa rumah. Saya bilang jangan sering-sering datang ya. Saya ini mainannya sudah ke rumah sakit tiap hari. Lalu adik saya masih kerja juga, jadi kita kan nggak tahu kalau ada salah satu dari kita yang bawa kuman. Iya, walaupun hasil rapid saya negatif ya, tapi maksudnya who knows gitu, siapa sih yang menjadi sumber kalau terjadi sesuatu. Jadi lebih baik kita tidak saling ini deh. Memang susah sih, berat sih, karena saya dengan adik-adik saya tuh punya kebiasaan, kami berdoa bareng sekali sebulan, di situ berdoa, terus ketawa-ketawa, cerita dari A sampai Z, makan-makan kecil gitu ya, sambil dan ditutup dengan nyanyi dan berdoa bareng. Nah, itu kami tidak lakukan lagi sejak masa pandemi ini. Jadi kami hanya ketawa lewat
lewat Zoom, hanya lewat WhatsApp group, pembacaan Alkitab saja yang membuat kami dekat satu sama lain, karena kami baca Alkitab rame-rame ya, dari yang usianya 5 tahun sampai yang seusia Bang Ganda. Nah itu range umur di keluarga kami, hanya pembacaan Alkitab dan ketawa-ketawa di WhatsApp group yang membuat kami masih berkomunikasi satu sama lain. Itu sih share dari saya. Wow, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Luar biasa Kak, terima kasih informasi yang sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi di masa new normal ini, masih masa pandemi, memang banyak hal yang harus diperhatikan ya. Betul. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang dewasa mengambil keputusan mau bawa anak atau juga mau ketemu keluarga, ya memang harus ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, tapi bukan cuma ketahui ya, kita perlu beri tindakan juga gitu secara bijak lewat itu. Tapi yang pastinya dalam masa pandemi ini supaya kita tetap tenang dan nggak stres, karena ternyata stres juga mempengaruhi kesehatan kita tadi ya. Kita jangan lupa pegang firman Tuhan. Ya Kita mau kasih apresiasi sekali luar lagi. Biasa Kak, terima kasih banyak. Untuk Kak Datu, terima kasih banyak. Kita beri apresiasi buat Kak Datu. Kak Datu. Ataupun Bapak Ibu bisa unmute dan berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita ramaikan halaman sebentar. Terima kasih Kak Datu. Untuk jawaban-jawabannya. Jawaban-jawaban yang sangat Thank you Kak Datu. Ya, jelas sekali ya. Cukup jelas sekali. Iya. Memang kita hari ini kedatangan narasumber yang memang pakar sekali di bidangnya. Ya, betul. Terima kasih. Tadi kita sudah masuk, kita baru saja selesai dari materi kita pada malam hari ini, anak sehat di masa new normal. Sekarang kita mau dengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kakak Nike. Dipersilakan. Silakan Kak. Pengumumannya Kak Nike. Oke, terima kasih Kak Jona dan Hari. Terima Sama. kasih juga buat Ibu Dokter Datu untuk sharing-sharingnya sangat bermanfaat. Nah, sebelum saya membacakan pengumuman, saya mau memulai dengan pantun dulu ya. Sarapan pagi makannya ikan, sore harinya menunggang delman. Dengan senang hati saya ucapkan, yuk kita dengarkan pengumuman. Cakep. Oke. Pengumuman yang pertama, gereja kita baru saja launching podcast yang diberi nama Psalters and Light. Dan hari Kamis kemarin, Psalters and Light telah tayang perdana jam 7 malam. Nah, ini adalah podcast pertama dari GKKD Psalters. Kita bisa nonton atau dengarkan di 2 platform. Yang pertama di YouTube GKKD Psalters dan kedua di aplikasi Spotify. Dan podcast ini akan terus tayang setiap hari Kamis jam 7 malam. Nah, makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube GKKD Psalters, dan juga kita bisa dengerin podcastnya di aplikasi Spotify. Pastinya topik-topiknya menarik untuk kita dengarkan. Nah, bahas topik-topik yang lagi hits, new normal. Nah, kita kan lagi mau menghadapi new normal nih ke depannya. Saya mengingatkan kita semua untuk tetap stay safe dan tetap berhati-hati karena hikmat Tuhanlah yang membuat kita taat kepada pemerintah, pada aturan-aturan pemerintah, dan kita taat bukan karena kita takut ya, kita taat karena kita punya hikmat yang daripada Tuhan. So, kita ikutin protokol yang sudah ditetapkan pemerintah, contohnya untuk selalu jaga jarak di tempat umum, gunakan masker, dan jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Dan yang terakhir, saya juga mau mengingatkan kita semua untuk beribadah online bersama setiap hari Minggu jam 12 siang. Yuk kita ramaikan ibadah online kita. Jadi jam 12 siang kita sudah rapi dan siap untuk beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, anak-anak, sanak saudara. Dan kita juga boleh kirim link ibadah online kita ke teman-teman kita atau keluarga kita dan keluarga kita, supaya mereka bisa mendengarkan kabar baik, yaitu firman Tuhan yang akan memerdekakan mereka dan juga mengubah hidup mereka. Nah, diawali dengan pantun, maka saya akan menutupnya juga dengan pantun. Air bercucuran mengalir-ngalir, diambil seember oleh Mbak Ayu. Sambutlah salam pesan terakhir. Saya Nike, thank you and God bless you. Wah, cakep. Terima kasih banyak, Kak Nike. Terima kasih banyak, Kak Nike. Sama. Saya juga ada balasan pantun.
Sehabis mandi jangan lupa matikan keran. Terima kasih pengumumannya, Kak Nike. Iya, pantun itu belakangnya ABAB. Kalau enggak AAAA. Sehabis mandi jangan lupa menutup keran ke. Jangan lupa. Terima kasih pengumumannya, Kak Nike. Ya, baik. Ya, tadi sudah kita dengar juga beberapa pengumuman dan juga pantun-pantun yang luar biasa. Kita akan akhiri IC kita pada malam hari ini, IC yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bergabung bersama kami. Ya, dan juga sudah pasti banyak sekali manfaat, benefit dari sesi kita pada malam hari ini. Kita mau sama-sama akhiri dengan doa tutup. Kita minta kesediaannya untuk Kalia, karena nggak bisa naik ke atas panggung, jadi kita persilahkan Kalia untuk memimpin kita ke dalam doa tutup. Silakan Kak. Bapak Ibu, Abang Kakak, sepertinya Bang Oto sudah join, jadi saya persilakan Bapak Gembala. Silakan Bang Oto. Silakan Bang. Mari kita berdoa bersama. Kita menutup mata kita. Terima kasih Tuhan, kami punya perspektif yang baru, cara pandang yang baru, yang membuat kami berhati-hati, membuat kami tetap alert dengan hidup kami. Kami percaya kami melakukannya bukan karena kami takut, tapi kami melakukannya karena Tuhan memberikan kami pengertian, hikmat untuk menghindar dari berbagai macam masalah di hidup kami. Terima kasih untuk Ibu Dr. Datu Tambing yang sudah memberikan kami pengetahuan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hikmat yang diberikan. Kami memberkati Ibu Datu, memberkati keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati pekerjaannya, memberkati segala yang dilakukan beliau. Kami percaya kasih Tuhan ada di dalam keluarga ini. Kami memberkati juga Abang Ganda sebagai salah satu dari para pemimpin kami bersama dengan Kak Datu. Terima kasih Tuhan, kami memberkati keluarga Kak Datu. Kami juga mengucap syukur buat setiap rekan-rekan kami hari ini. Terima kasih Bapak, kami bersama-sama telah mendengarkannya dan kami mengakhirinya di dalam kasih Tuhan. Kami percaya kami diberkati, kami dicintai, kami percaya mata Tuhan tertuju kepada kami untuk melimpahkan kami setiap hari dengan rahmat-Nya. Tidak ada satupun dari anak Tuhan ini yang terkena COVID, tidak ada satupun dari anak-anak Tuhan ini yang terkena malapetaka, karena kami mau tenang di dalam, bermalam di dalam naungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Bang Oto. Terima kasih Bang Oto. Terima kasih. Terima kasih Kak Datu. Terima kasih banyak juga Kak Datu. Terima kasih banyak Kak Datu. Terima kasih Mas Hari, Joanna, terima kasih Nike. Mana? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Hari, Joanna. Pantun lagi dong. Sudah